Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. PSG mewujudkan comeback impresif untuk mempermalukan tuan rumah Barcelona dengan skor 4-1 dalam dua leg kedua perempat final Liga Champions 2023-2024. Berkunjung ke Stadion Olympique Louis Campines, PSG membawa misi besar untuk mencoba membalikan kedudukan. Pekan lalu dalam dua leg pertama mereka kalah 2-3 di Paris. Menit ke-12 Barca mencetak gol pembuka. Yamal mengirim umpan silang yang disambut sepakan keras rapinya. Menit ke-29 bencana untuk Barcelona. Araujo dihukum kartu merah langsung usai menjatuhkan Barcola di tepi kotak penalti. Menit ke-44 PSG menyamakan kedudukan. Skema serangan cepat, Barcola mengirim umpan silang yang disambut sepakan roket Dembele. Menit ke-54 PSG mencetak gol kedua. Vitinha menerima operan Hakimi di luar kotak penalti dan mencetak gol yang membuat agregat menjadi 4-4. Menit ke-61 PSG kembali mencetak gol. Wasit menunjuk titik putih usai Cancelo menjatuhkan Dembele di area terlarang. Mbappe maju sebagai Algojo dan mengirim tembakan keras ke sisi kiri. Menit ke-89 PSG akhirnya memberikan pukulan pemungkas. Mbappe mencetak brace-nya ke gawang Barcelona. Kemenangan ini memastikan PSG mengamankan agregat 6-4. Barcelona tersingkir, PSG lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024. Di match lainnya, Borussia Dortmund tampil tangguh menghajar Atletico Madrid dengan skor telak 4-2. Kedua tim bertanding dalam dua leg kedua perempat final Liga Champions 2023-2024. Bermain di Signal Iduna Park, Dortmund membidik kemenangan untuk mengejar ketinggalan agregat. Pekan lalu mereka kalah dengan skor 1-2 dalam kunjungan ke Metropolitano. Menit ke-34 Dortmund memecah kebuntuan. Skema serangan yang dibangun perlahan dituntaskan gol Julian Brandt. Menit ke-39 Dortmund menggandakan keunggulan. Sabitzer mengirim umpan terobosan untuk Madsen dan berbuah gol kedua. Menit ke-49 Atletico mendapatkan gol balasan yang tidak terduga. Mats Hummels berusaha membuang bola sundulan Hermoso tapi justru membelokkannya ke gawang sendiri. Menit ke-64 Atletico menyamakan kedudukan. Tembakan Riquelme diblok Kobel tapi bola muntah di hadapan Korea yang siap menembak. Menit ke-71 Dortmund kembali unggul. Skema serangan cepat dari sisi kiri. Umpan lambung Sabitzer disambut sundulan keras Füllkrug. Menit ke-74 Dortmund menjauh. Bermula dari pergerakan Brandt yang berujung dituntaskan oleh Sabitzer. Kemenangan 4-2 di kandang sendiri menuntun Dortmund mengamankan agregat 5-4. Atletico tersingkir. Dortmund lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024. Timnas Jepang U23 sukses menundukkan Timnas China U23 di matchday 1 Grup B Piala Asia U23 2024 dengan skor tipis 1-0. Jepang dibuat cukup menderita di laga ini. Mereka kalah dalam penguasaan bola. Pasalnya mereka bermain dengan 10 pemain saja, namun mereka bisa menang berkat gol Kuryu Matsuki. Masih dari Piala Asia U23, Korsel U23 juga menang tipis di matchday 1 Grup B dengan skor 1-0 saat berhadapan dengan Uni Emirat Arab U23. Gol Lee Young-jun di penghujung laga tepatnya menit 90+4 membuat Korsel U23 mengemas poin penuh. Dari pertandingan tersebut, Grup B dipimpin oleh Korsel U23 dan diikuti di posisi kedua Jepang U23. Sedangkan dari Grup C Piala Asia U23, Thailand U23 berhasil meraih kemenangan perdana mereka usai membekuk Irak U23 dengan skor 0-2. Waris Kultong membuka keunggulan Thailand U23 ketika laga memasuki menit ke-26. Kemudian gol kepastian kemenangan Thailand U23 dicetak melalui gol Terasak Poipimai. Masih dari Grup C Piala Asia U23, Arab Saudi U23 menang meyakinkan saat menghadapi Tajikistan U23 dengan skor akhir 4-2. Menit ke-17 Arab Saudi U23 berhasil memimpin berkat gol yang dicetak Rayane Hamido, namun 6 menit berselang Tajikistan U23 berhasil menyamakan kedudukan berkat gol dari Ruslan Kailoev. Akan tetapi di akhir babak pertama Arab Saudi U23 berhasil kembali unggul lewat gol Haitham Aysiri.
Di babak kedua, Arab Saudi U23 berhasil menjauh berkat gol ketiga mereka yang dicetak Aiman Yahya menit ke-55. Bahkan mereka membuat kedudukan menjadi 4-1 usai Aiman Yahya berhasil mencetak brace di laga ini. Tajikistan U23 hanya mampu membalas sekali menit ke-64 melalui gol dari Rustam Soirov. Dengan pertandingan tersebut, maka grup C dipimpin oleh Arab Saudi U23 dan disusul di posisi kedua oleh Thailand U23. Bayangkara FC mendapatkan hasil mengejutkan di BRI Liga 1 2023-2024. Berhadapan dengan Persik Kediri, The Guardian menang dengan skor telak 7-0. Baru 2 menit laga berjalan, Bayangkara unggul 1-0 di laga ini. Berawal dari umpan lambung Raja Nainggolan, bola berhasil ditanduk oleh Matthias Mier. Sang pemain mencetak hat-trick di laga ini, gol kedua Matthias Mier tercipta menit ke-19. Dan hat-trick Matthias Mier tercipta di babak kedua, tepatnya ketika laga memasuki menit 50. Di match lain, PSM Makassar mengakhiri puasa kemenangannya di Liga 1 2023-2024 dengan mengalahkan PSIS Semarang. Sempat tertinggal, PSM berbalik menang 3-1. Di babak pertama, PSIS mampu unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Tri Setiawan. Namun di babak kedua, PSM mampu menyamakan kedudukan melalui gol dari Kenzo Nambu. Kemudian Yance Sayuri membuat PSM berbalik unggul melalui tembakan dari luar kotak penalti. Yakob Sayuri melengkapi comeback PSM lewat gol keduanya pada menit ke-82. Kemudian Dewa United memetik kemenangan krusial di pekan ke-31 BRI Liga 1 2023-2024. Berhadapan dengan Persebaya Surabaya, anak Dewa berhasil menang dengan skor telak 3-0. Dewa United berhasil unggul lebih dahulu berkat gol Ricky Kambuaya di babak pertama. Sementara di babak kedua, Tangsel Warriors sukses memperlebar kedudukan berkat gol Ahmad Nufiandani dan gol ketiga mereka tercipta pada menit ke-72 melalui Alex Martins. Football Transfer melaporkan Manchester City mengadakan pembicaraan dengan Wolverhampton Wanderers mengenai kemungkinan kepindahan Ryan Ait-Nouri pada musim panas mendatang. Ait-Nouri telah menjadi salah satu pemain terbaik Wolves musim ini dan penampilannya sebagai bek sayap kiri telah menarik minat klub-klub besar Premier League. Diskusi antara Man City dengan Wolves mencakup kemungkinan transfer yang melibatkan Sergio Gomez dalam kesepakatan pertukaran pemain plus uang tunai untuk mendapatkan Ryan Ait-Nouri. Wolves sendiri telah mematok harga Ait-Nouri sebesar 70 juta euro. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan siap melepas Federico Chiesa dan ini merupakan kabar bagus bagi Liverpool dan Newcastle. Performa Chiesa sempat terganggu cedera lutut, namun performanya mulai membaik. Musim ini ia sudah tampil sebanyak 29 kali di semua ajang kompetisi. Ia mencetak 8 gol dan 2 assist. Sekarang ini Federico Chiesa masih terikat kontrak dengan Juventus sampai musim panas 2025. Namun kabarnya Juve siap berpisah dengan Chiesa lebih cepat. Mereka siap melegonya pada musim panas 2024 jika Chiesa menolak memperpanjang masa kerjanya. Tottenham dikabarkan telah mengajukan tawaran konkret pertama untuk merekrut striker Union Saint-Gilloise, Mohamed Amora menjelang dibukanya bursa transfer musim panas ini. Amora merupakan striker terbaik di Jupiler Pro League Belgia musim ini setelah menyarangkan 22 gol di semua kompetisi. Lebih lanjut, kabar menyebutkan bahwa Spurs harus bersaing dengan Wolves dan West Ham United dalam perburuan servis pemain internasional Aljazair tersebut di musim panas. Namun The Lillywhite disebut berpeluang besar memenangkan perburuan. Dua klub Premier League yaitu Liverpool dan Arsenal dikabarkan siap bertarung untuk memperebutkan jasa penjaga gawang Villarreal, Philip Jorgensen pada musim panas ini. Philip Jorgensen telah tampil sebagai starter dalam 30 pertandingan La Liga untuk Villarreal, mencatatkan 4 kali nirbobol. Dengan kontrak Jorgensen di Estadio della Ceramica yang akan berakhir pada akhir musim 2026-2027, Villarreal berada dalam posisi yang baik untuk meminta harga yang tinggi untuk kiper utama mereka. Inter Milan dikabarkan akan mengadakan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan bek sayap Nerazzurri, Denzel Dumfries pada akhir April. Saat ini Denzel Dumfries masih terikat kontrak dengan Inter Milan hingga akhir Juni 2025. Hal ini akan menimbulkan resiko Dumfries pergi dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir.
Oleh karena itu, niat Inter sudah jelas. Entah Dumfries akan menandatangani kontrak baru atau mereka akan berusaha untuk menjual sang pemain pada musim panas ini. Ada kabar baik datang bagi Arsenal jelang leg kedua perempat final Liga Champions 2023-2024. Sang kapten Martin Odegaard berpotensi bisa bermain di laga ini. The Gunners akan menantang Bayern Munchen di leg kedua perempat final Liga Champions 2023-2024. Menurut laporan yang diturunkan Fabrizio Romano, Odegaard tidak mengalami cedera yang serius saat menghadapi Aston Villa. Ini terbukti bahwa dirinya bisa ikut sesi latihan Arsenal pada hari Selasa pagi. Namun Odegaard belum tentu jadi starter di Allianz Arena nanti. Tim medis Arsenal masih akan memantau situasi sang gelandang. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!